Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Silvana Dila dengan NIM A32124-113. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako Angkatan 24. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan materi hukum adat pada pertemuan kelima. Jadi dalam video ini saya akan membahas ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas ya dari hasil materi yang kita diskusikan pada pagi hari tadi. Sebelum kita masuk pada poin-poin tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait pengertian adat dan juga hukum adat. Nah, pengertian adat ini adalah seperangkat aturan, norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adat ini berbeda juga dengan hukum adat, yang mana pengertian dari hukum adat ini adalah sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan, norma, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat itu tidak tertulis dalam undang-undang, tetapi tetap diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Karena itu memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan sosial. Jadi seperti itu terkait pengertian adat dan juga hukum adat. Terkait pengertian adat dan juga hukum adat ini merupakan dua hal yang berbeda dan sudah saya jelaskan seperti tadi. Kemudian kita masuk pada poin-poin yang sudah kita bahas pada diskusi pagi hari tadi. Yang pertama itu ada sanksi yang didapatkan dari hukum adat yang melanggar hukum positif dalam hak asasi manusia. Jadi sanksi apa yang didapatkan dari hukum adat yang melanggar positif dalam hak asasi manusia? Jadi sedikit saya jelaskan. Dalam beberapa komunitas adat di Indonesia itu, sanksi itu masih diterapkan sebagai bentuk penegakan norma dan juga aturan sosial. Namun beberapa sanksi tersebut itu juga bertentangan dengan hukum positif dan prinsip hak asasi manusia. Salah satu contohnya itu adalah pengasingan sosial atau pengusiran dari komunitas bagi mereka yang dianggap melanggar aturan adat. Tindakan ini melanggar hak atas kebebasan bergerak. Jadi seperti itu terkait apa sanksi yang didapatkan dari hukum adat ketika melanggar hukum positif dalam prinsip hak asasi manusia. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu terkait pluralisme hukum. Nah, hukum adat, hukum positif, dan juga hukum Islam itu berinteraksi dalam menyelesaikan sengketa masyarakat Indonesia. Seringkali melengkapi, tetapi juga mengalami ketegangan. Hukum adat ini tetap berperan dalam komunitas lokal, terutama dalam penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Sementara hukum Islam ini memiliki otoritas dalam perkara keluarga dan ekonomi syariah. Namun, hukum positif yang lebih terstruktur itu justru cenderung mendominasi. Meskipun diakui konstitusi, hukum adat ini menghadapi tantangan dari kodifikasi hukum negara, kurangnya pengakuan resmi, serta pengaruh modernisasi. Kedepan, sinergi antara ketiga sistem hukum ini perlu diperkuat agar pluralisme hukum ini perlu diperkuat di Indonesia agar tetap berjalan secara humoris dan juga inklusif. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu terkait corak-corak hukum. Nah, hukum adat di Indonesia itu memiliki berbagai corak, yaitu seperti agraris, kemudian persekutuan kekeluargaan, keperdataan, pidana, dan juga keagamaan. Nah, corak yang paling efisien saat ini adalah hukum adat, persekutuan, dan keperdataan. Karena hukum adat ini mampu mengakomodasikan keberagaman sosial, mendukung sistem hukum nasional, serta menyediakan mekanisme
penyelesaian sengketa yang fleksibel dan berbasis musyawarah. Namun, penerapan hukum adat itu perlu diselaraskan dengan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Selanjutnya kita masuk pada poin itu bagaimana peran negara dalam hukum adat. Nah, negara ini berperan dalam mengakui, melindungi, dan juga mengharmonisasi hukum dengan hukum nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum adat ini tetap dihormati tanpa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan juga prinsip keadilan. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan pertanyaan kelima terkait hukum adat sebagai sumber hukum. Nah, hukum adat ini adalah sumber hukum yang sah di Indonesia, tetapi penerapannya itu harus sesuai dengan hukum nasional dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta aturan yang lebih tinggi. Kemudian pertanyaan terkait dari inti pertanyaan tersebut itu adalah relevansi hukum adat. Hukum adat ini tetap relevan dalam masyarakat modern, terutama dalam pengelolaan sumber daya, penyelesaian sengketa, dan kehidupan sosial budaya. Namun hukum adat ini harus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan juga hak asasi manusia. Jadi seperti itu terkait resume diskusi kita pada pagi hari ini terkait mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Untuk itu saya cukupkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.